sometimes people mungkin banyak yang belum mengerti sebenarnya izin tinggal di Indonesia tidak gampang. Izin tinggal dan izin kerja di Indonesia sebenarnya tidak gampang. Kan kita ada banyak sektor yang memang dilarang untuk orang asing bergerak di situ. Dan memang peraturannya masuk akal kan, kita nggak mau masuk ke negara yang orang merampas pekerjaan, kan banyak yang pengangguran. Jadi kita selalu harus cari di mana apa yang bisa kita kerjakan yang mendukung, yang menyediakan lapangan, yang menyediakan keterampilan baru di daerah tertentu supaya ada knowledge transfer atau apa. Bukannya lebih pintar tapi kadang saling melengkapi lah. Ya, jadi harus apa yang saya lakukan harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya ngapain pemerintah memperpanjang izin saya? Oke. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Jeremy Peko or Pico? Pico. P-E-C-O. P-E-C-O, Pecho, Pico. 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 It's not Peko. It's not Pico. I called you Jeremy. You call me Jeremy. Wow. You can call me Jurami. Jurami or Jumadi. Up to you. Where are you from? I'm from USA. You are from USA, not from America? I'm from America also. Okay. What makes it different? Well, you know, America, sometimes people are confused because there's North America, South America, Latin America. When you say USA, it's Amerika Serikat. America. So that's country, not continent. Okay. Yeah. You told me that you've been living here in Indonesia for 12 years. That's right. Wow. What made you interested? Well, see, when I came to Indonesia, I was very young. How old were you? I was 25. 25. 25. Yeah, still like cari petualangan, you know. I was still keren. Okay, you're speaking bahasa anyway. Sometimes I campur, ya. Is that okay, Mas? That's okay. That's okay, Mas, bro. I mean, that's great. I mean, not all bule can speak Indonesian, right? What is bule? Okay, I just heard from people around me. Okay. Well, so, can I just speak Indonesian or do I have to speak English? I just don't want to confuse people out there. We can speak whatever you want. Up to you. You're the boss today. I am the boss. You're my boss. Okay. Bosku. Well, let's talk about your experience during your here in Indonesia. I mean, you've been here 12 years, and that's not actually like a short time. That's gonna be very long time, and you have a lot of experiences for sure. Yeah, it's a long time, but you know, tidak terasa sebenarnya. You know, just life mengalir seperti sungai, you know, flows like a river. Yeah. And then the years go by, and Indonesia is my home. Sejak kapan bisa berbahasa Indonesia? I think it took me about maybe 9 months, 9 bulan baru agak nyaman sedikit. But actually, saya kan belajar bahasa Indonesia di Jawa. Di Jawa? Jawa Tengah. Oke. Ya, so itu kan 2008, 2010 saya pindah ke Makassar. 2008 di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kotanya adalah Salatiga. Ya. Oke. Terus pindah Jogja sebentar, baru Makassar. Kamu dipindahkan ke Jogja karena Salatiga. Tidak dapat 100%. Iya, saya terlalu banyak salah di Salatiga, jadi terpaksa pindah, diusir. Akhirnya pindah ke Jogja. Di Jogja how long? 6 months. 6 months. Only 6 bulan. And then I came to Makassar. Kan saya belajar bahasa Indonesia di Jawa. Yes. So when I came to Makassar, orang berbicara bahasa Indonesia, tapi saya enggak mengerti apa-apa. Saya kira bahasa daerah. Ternyata bahasa Indonesia cuma nih logat sini. Jangan sini. Iya, apa itu kalau kalimat selalu berakhir dengan kak. Oh ya, yes. Ya, begitu. Saya mana, kira Kak? ini kayak awalnya saya kira orang panggil saya Kak, kakak gitu. Ternyata Kak itu saya. Yes, like brother or whatever. Iya. Hey bro. Memang merasa bodoh gitu maksudnya. Kok merasa pintar di Jawa, pindah ke Makassar udah bodoh kembali. Yeah. Nah sekarang malah ini bahasa saya hancur. Kalau sekarang ke Jakarta, ke Bali, tabe. Yeah. Enggak Ji. And to be honest with you, you always confuse me every time we talk. I mean, every time we talk, whatever it is, but you know, yeah, you always sengaja. Yeah, selalu I like to confuse you. Thanks. Yeah, anyway. you're welcome. Okay.
Can we close now? Well, so ini berbicara masalah bahasa dan Indonesia. Ini pasti ada yang namanya cross cultural differences. Were you shocked? At first, yes. Awal, you know, that's a long time ago, you know. Saya harus ingat kembali. Okay. Maybe not shocked because when you're young, waktu masih muda, you know, everything is new, exciting. When you were like I say, I want an adventure, ya, petualangan, and so everything's new. Kalau beda sih, ya beda, but shock, maybe like belakangan baru shock gitu. Like what? Actually, we say in the beginning when we come to a new culture, we call it fase bulan madu, the honeymoon phase, where everything is wonderful. Okay. And then after bulan madu, you know, yes, reality comes, yeah, yes, and then we have to face kenyataan. Yes, we have to face nothing's reality. Really special. Yeah, yeah. So I mean, kalau kita bicara perbedaan, mungkin awalnya saya harus belajar menggunakan WC. I know. Actually, baru saya ingat karena kebetulan di sini saya baru menggunakan WC, tapi saya pakai kaos kaki. Saya kan pakai kaos kaki nih. Oke. Jadi kaos kaki saya basah sekarang. Jujur, terus terang ya basah kaos kaki saya. Coba gue. Ini mau disensor nggak ya? Nggak apa-apa. Oh ya, kita bicara ini masalah WC. Diangkat dikit. Ya. Ini beneran basah. Tunjukkan ke kamera dong. Nggak sopan itu. Kita bicara perbedaan culture. Oh, okay. Kalau di Indonesia nggak boleh ini menunjukkan telapak kaki. Justru situ yang saya duluan mau ajar gitu. Ki, biar pintar kok. Oke, baik. Ya. Oke. Ya, menggunakan WC kan biasanya WC basah. Tapi ini kan bisa nonton YouTube-nya Sasha Stevenson, dia banyak ini pendapat soal WC. Ya, terus kenapa memang seperti itu budayanya? Apakah kenapa pakai kaos kaki masuk ke dalam WC? Karena WC kan kering di sana. Alright, I got it. Yeah. Karena di luar negeri itu ada apa terpisah. namanya? Yes. The floor is in my rumah nenek ya. The WC pakai karpet, bayangkan. Wow. Ya, it's carpet, bau, jamur, tapi nggak pernah kena basah. Oke. Yo, karena showernya kan terpisah gitu. That is why you always say take a shower, not to take a bath. That's right. Mandi is very difficult word to translate. Ya, susah diterjemahkan kata mandi. Yeah. Because mandi is like this, you know. Yes. Mandi is like this. We don't have that. We don't have that in America. I know. Take a bath, berendam. Yeah, take a shower dari atas. Tapi ini apa namanya ini? Yes, exactly. So ada. yeah, that happens. I always tell, especially students here, anyway, in Indonesia, that if you want to translate mandi into English, you know, take a bath, take a shower, I'm gonna say take a shower. Yeah. Just to make myself classy, probably, or something. Yeah, but shower it's kan airnya dari atas. Yeah. So normally I say take a mandi. I don't know. Kan beberapa kata memang tidak bisa diterjemahkan. You're not only confusing people, but you also actually mess up everything. Maybe just say I'm gonna go clean myself. Oh, okay. Saya mencuci diri, saya membersihkan diri. Do you brush your body or something? Clean myself itu mandi atau bertobat? Well, let's talk about it later. This is interesting. Tapi kita berbicara masalah culture dulu ya. Nggak tahu kita ini kemana percakapannya ya. Iya, kamu terlalu terkotif. Ya, we bicara north to south, ngalor ngidul. I know. Well, pada saat datang di Indonesia, you have problem with toilet things or something like that. You don't have, you know, when you were in the USA, you had toilet paper in the toilet. You know what I mean? Wow, this is a very personal question, you know? Really? I like personal questions anyway. Alright, well, kan yang penting bisa disensor ya. Ini enggak? Yeah, for me, I wouldn't say a problem. No problem. It's not a problem. It's not a problem. Just an adventure, right? And akhirnya, jujur ya, saya lebih prefer caranya orang Indonesia menggunakan WC. Sekarang kalau saya pulang ke sana, merasa kurang bersih gitu. Oke. Harus menggunakan water. Yeah. Just say it. I mean, everybody knows that for sure. No worries. Yeah, I think it's good. I mean, memang ada masalah like, you know, are you dry enough? Are you kering enough? But jelas lebih bersih. Terus terang. Kalau toilet paper, it's, you know. I know. Okay, wow. Yang nggak usah masuk lebih dalam ke topik ini ya. Yes. Nanti terlalu grafik.
Oke, tolong jangan nonton ini pada saat makan ya. Kasihan pemirsa. Well, tapi pada saat pertama kali datang ke Indonesia, culture seperti itu pasti wow, this is shocking. Ketika di toilet tidak menemukan toilet paper, ya kan? Tiba-tiba ke warteg, ke rumah makan kecil dapat toilet paper di situ. Kan? Right? Yeah, Am I right? That's right. That's right. Yeah, we use toilet paper to wipe our mouth and our nose, but we do not use toilet paper to wipe our pantat. Exactly. Yeah. Itu dia. That's the difference, right? Ya, kita mau berapa lama seputar topik ini ya? By the way. Let's change the topic then. Ya, berbicara masalah, tapi saya lebih penasaran dengan culture karena kan you're probably representing a lot of people there, especially bule, right, in Indonesia. Dengan menggunakan helm itu mungkin sudah biasa ya. Tapi pada saat melihat orang-orang yang melanggar peraturan di Indonesia, sementara di Amerika mungkin let's say ya jarang, bahkan mungkin tidak ada yang melanggar peraturan lalu lintas. Indonesia dikenal dengan ibu-ibu yang pengen belok kanan malah ngesen kiri. Ya. Di Sulawesi Selatan bilangnya WSR. Oke. Wow, oke. Kita bahas lalu lintas ya. Iya. Ya, oke. Actually kebetulan tadi saya ini. Kadang kalau kita lewat ada orang naik motor, kita bisa dengar sekilas dari percakapan mereka. Nah, kebetulan tadi hari ini, saya bawa mobil, terus ada motor lewat, saya hanya dengar percakapan, saya dengar frasa aturan dibuat untuk dilanggar. Nggak tahu mereka bahas apa, cuman saya dengar kalimat Tiba-tiba itu. dengar kalimat itu. Jadi ya itu kebetulan saja tadi saya dengar seperti itu. What did you say? I don't say anything, itu hanya sambil lewat. But I don't know, honestly, sejengkel-jengkelnya kita dengan lalu lintas di Indonesia. Saya kalau pulang ke Amerika, ke USA, biasanya saya jengkel di sana. Justru saya lebih suka di Indonesia. Why? So, for example, di Indonesia kalau kita bawa motor kan kita bisa masuk di mana saja, nggak ada yang marah. Waktu di Amerika kemarin saya bawa motor, saya mendahului orang di sana kan terbalik, jadi saya mendahului di kanan, itu berarti di bahu jalan. Nah pas sampai di lampu merah dia ini marahi saya gitu, keluar kosakata A sampai Z sama saya. What makes it think so? Like what's the problem? Gitu ya. Ya, so memang di sini ya lebih santai. Susah saya adaptasi ke sana. Di sana kan kalau kita kecepatannya terlalu tinggi kan langsung tilang. Tapi ngomong-ngomong, kalau di Indonesia tuh orang bilang aja gitu loh, gampang sekali buat kita mereka. Ganti topik ya. Yes. Oh, sorry. Oke, sorry. Oke. No, enggak masalah. And what you say that? You say that? I did. Yeah. Yeah. Is it Well, it's like confusing? when kalau saya di Amerika I say problem ya. Yeah. Oke, I got it point. Yes. Jadi kalau di Amerika itu kita Nggak memanggil ngena teman, gitu. yes, kita memanggil teman akrab itu hey. Iya. Ya. Ya itu pakai W. Yes. DAWG. Oke. Yeah. I call my name. Ya, tapi begitu kalau bahasa kasar, kalau bukan bahasa kita nggak ngena gitu. Nggak terlalu ini, nggak ngena. Biar di Makassar orang bilang Yes. ini sensor ya. Ini nggak disensor dong. Ini Oh, enak. iya. Ini keren ini. Kan enggak ngena apa, maksudnya gampang Kita berbicara masalah fakta dong, ya Yo. kan? Dan justru kita mengajarkan kepada orang-orang bahwa ini loh sebenarnya. Nih, jangan tapi nanti ini kalau ini ditayangkan ada bip bip. No, bip. nggak ada. Itu nggak ada bip-bipan sama sekali. Justru Oh, ini nggak ada indikasi. Jadi No bip bip. mengajarkan orang-orang bahwa bisa mempelajari kata-kata kasar, tapi menempatkan di tempat yang tepat, gitu ya. Ya, ada seninya kayaknya. Yes. Tidak mungkin dong saya ngomong sama seorang dosen ataupun orang yang punya status sosial lebih tinggi daripada saya, tapi saya menggunakan kata kasar. Wah, no way. Hey, dari mana kok? Itu kan tidak. Ya, but kalau sama saya boleh. No, I don't have to do that. Anyway, we're talking about languages now. I mean, Okay, let's how do many it. languages do you speak? Speaking lancar, maybe just English. Bahasa Indonesia lumayan. Bahasa Mandar oke. Sedikit-sedikit. Mandar? Ya, sico-sico. Okay. Nggak tahu ada pemirsa orang Mandar apa enggak. Of course, we have. Yo, Yes. salam buat Coba pakai bahasa Mandar. Mandar. sedikit. Apa-apa saja yang ditahu. apa seperti apa? Ya kalau mau tanya mau kemana gitu begitu. Oke. Ya. Inna muala. Oke. Palino,
Tapi itu bahasa nggak sopan gitu. Harusnya polainai tahu. Karena ada bahasa halusnya juga. Kenapa harus begini? Karena itu halus. Jadi harus Halus, ada motion gitu ya. It's not kasar. Oke. Polainai tahu. Ada hand motion or something? Nggak ada sih Nggak ada. sebenarnya. Cuman saya saja. Terus apa lagi yang ditahu dari bahasa Mandar? Ya paling percakapan sehari-hari. Soalnya saya lama kerja di sana di Majene. Di Majene. Dan kalau kita masuk di desa-desa kan orang sehari-hari ngomong Mandar. Yes. Terpaksa kita belajar sedikit supaya nggak Supaya selalu bisa lost komunikasi gitu. gitu kan. Selalu we have to understand what people are saying supaya kita nggak bisa dijual. Andai malah dibawa luang orang Mandar bilang. Oke, so bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Can you? Only little. Like? Ngoko ya, bahasa Jawa yang kasar. Oke. Saya mengerti kan mirip bahasa Indonesia juga. Makanya saya 1,5 tahun di sana, jadi biasa mengerti. Juga ada rekan kerja orang Jawa, biasa mereka pakai. Jadi. Masuk sedikit-sedikit. Bahasa Jawa, kemudian bahasa Mandar, Inggris not to mention, ya kan? Ya, Indonesia. tapi kan saya nggak. Ya, I know. Saya nggak bisa mengakui memang pintar bahasa I itu know. kan. What about Bugis? Bugis only little. Like what? Cede. Cede. Ya. Sudah I'm not very much. Sudah makan bahasa Bugis? I'm not very much in bahasa Ogi. Very much. Yeah, but I can talk about Mandre. Mandre. Okay, what else? Ya, mungkin itu saja. Niga Aseta. Ceme. Niga Aseta. How do you? Ya, what's your name? Okay. Ya, Jeremy Asekku, ya, gitu. Is that right? Okay, well, kita akan membahas tentang Indonesia. You know what? Every time I introduce myself to people in the USA, they always ask me like, "Where are you from?" And I'm gonna say, "I'm from Indonesia." You know what? They don't know anything about Indonesia, but they know exactly what Bali is. Bali. Yes. Yeah. They only know Bali. They only know Bali. Yeah. I always emphasize to them that, you know, Indonesia does not only consist of Bali. We have a lot of places to go. We have a lot of tourism spots that we can visit in Indonesia, not only Bali. So, did you think that way before you came to Indonesia? I don't remember honestly. I think normally. I think kami kalau dengar Bali sebenarnya nggak sadar itu bagian dari Indonesia. Kita tahunya Bali itu tujuan wisata, it's a beautiful island, tapi nggak sadar kalau itu memang bagian termasuk dalam Indonesia gitu. Karena Bali itu sudah banyak artis-artis besar di dunia yang sudah datang ke sana. Justin Bieber, David Beckham dengan keluarganya, kemudian Michael Jackson. Sampai saya pernah dengar kabar bahwa Michael Jackson he asked to buy that island. Wow. Yeah, he said that. It's very ambitious. Sure. Yeah, he said that once. Dan jadi ketika kita berbicara masalah Bali is totally well known. It's like tujuan wisata in US we hear Bali, Fiji, Bahamas, Bali, Fiji, things like Bahamas. that. It's just like it's tropical place to vacation. Okay. Did you have? Tapi kita nggak pernah pikir itu negara mana. Just know Bali dan tidak tahu bahwa itu di Indonesia. Sorry ya. No, it's okay. Jangan tersinggung. Don't say sorry to me. I say sorry to pemirsa. You are looking at me. Oh, now I look at pemirsa. Okay. Well, so Bali, Indonesia. Tapi kalau di Indonesia ini kan banyak tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungin. Yeah. Dan I think you've been traveling all over Indonesia for sure. So I go to many places, but normally just for work. Sebenarnya kurang. Kalau Bali ya pasti udah keliling. Toraja only 2 times I think. 2 times. Hanya 2 kali. Itu pun I'd never seen the what do you call the place with the kuburan. Oh, kuburan Londa. Londa ya bukan? Ya, Londa ya. Yeah. Saya belum pernah masuk ke situ. Okay. Just pernah ada meeting di Toraja. Kadang kalau ke Palopo lewat.
Ya, kita lewat gunung. Oke. Meeting, kemudian keliling-keliling Indonesia dengan urusan kerjaan. What exactly do you do? So I'm a consultant. You're a consultant. Ya, consultant management. Ya, artinya kita pura-pura tahu tentang banyak hal dan menyampaikan informasi kepada klien dan mereka bayar kita. Oke. Itu kan kalau bilang konsultan kan banyak nggak ngerti, jadi ini itu orang sok tahu profesional. Oke. Dan akhirnya dibayar. Kepura-puraan yang dibayar sama klien. Ya, sorry ya kalau ada klien saya yang nonton. Putus kontrak kerja. Enggak lah ya. Iya. Habis ini pengangguran ya. Ada lowongan di sini. Monggo, kita masih butuh kabelis. Apa itu? Orang yang ngurusin kabel. Ini kabel kemarin copot soalnya. Oh begitu. Yes. Oh ya, boleh. Mau aja dia. Dapat UMR nggak? Itu dia pertanyaannya. Kita bisa janji dollars. Dibayar dengan kasih sayang. Terima kasih. Oke. Well, saya ada beberapa kosakata yang saya akan tanyakan kepada Jeremy. Ini adalah kosakata yang saya dapatkan di jalan. Ini ujian apa? Ujian nasional? No. This is not ujian internasional. This is not a test. Oh. Okay. Yeah, okay. I call this a game. Jadi I've been 11-12 mas, 11-12, 11-12 I think. Game, yeah. Well, listen. So I go to when I go down the street, I always meet people around, and I always hear these words. Ini kata-kata yang biasa keluar dari mulut-mulut orang lokal. Yang menggunakan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Yes. Oh, semoga. Tapi saya masih pertanyaan saya adalah, apakah Anda tahu makna dari bahasa Inggris orang lokal berikut ini? Oh boy. Okay. Let's go. Number 1. Know what? Oh yeah. How do you say it in bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Tidak apa-apa. So that is correct or incorrect? Boten nopo-nopo. Bahasa Indonesia mas. Anda mengapa? Ini kita undang bule apa orang Jawa sih sebenarnya, bingung gue. Oke. How do you say it in bahasa Indonesia? Tidak apa-apa. Know what? In English? Yes. No problem. No problem. No big deal. Jadi know what itu salah. Yeah, you can say it's okay. No problem. Know what tidak digunakan di Amerika. Yeah, I think you know it's salah. Man. Jelas salah. You're the guest star. Yeah. Okay. Yeah. I think the guest star. I'm starring. You're the guest star, bukan the guest star, okay? Well, yeah. Berikutnya adalah iBasket. Huh? iBasket? Yes, what is it? iBasket. Saya keranjang. Apa maksudnya? iBasket. Oh. I don't know. Mata keranjang. Oh, mata keranjang. Yes. How do you say it in English though? I don't know what's the meaning. Mata keranjang is, I don't know. Apa mata keranjang? Yang oke, mata keranjang itu ketika melihat cewek. Wow. Cewek manapun ketika dia sudah punya cewek. Wow. When you see a cewek and your mata. Ya, saya pernah dengarkan sebuah kata slang yang artinya yang bahasa Inggrisnya adalah a skirt chaser. Oh, okay. Kind of thing. Yeah. Okay. Yeah. Well, yang berikutnya adalah so I'm one benar, one salah ya. Okay. I'm keeping score. I don't have to score you anyway. Yeah. Berikutnya adalah hard on the way. Hard on the way. Okay. How do you say it? We say Hadijah. Hati-hati di jalan. We say Hadijah in English. No. No? Itu bahasa gaul Indonesia, Mas. Oh ya. Oh maaf saya lupa. We say take care. Ini saya have a good trip. Have a safe trip. Tamu yang ini adalah tamu yang membuat saya makin belajar sabar ya. I say I like you to be confused. No, but actually ini ya. Saya ingat waktu saya belajar frasa hati-hati itu. Kalau orang bilang hati-hati itu sebenarnya agak mengancam gitu. Yes. Karena kalau diterjemahkan langsung it's like watch out, watch yourself gitu. Itu kalau ini hati-hati. Orang salah sama kita bilang kayak awas. Bukannya ada intonasi yang menjelaskan hati-hati ya? Iya, tapi kan intonasi bisa bohong. Hati-hati ya. Ya karena Anda bekerja sebagai konsultan Anda bekerja sebagai konsultan yang berpura-pura tahu, jadi terbiasa dengan hal pura-pura. Saya sebenarnya dari tadi pura-puranya. Oh oke. Sudah mendarah daging. Pura-pura apa nih? Pura-pura. It blood meat.
Darah daging kan. Wah, berikutnya adalah bear milk. Bear milk. Susu beruang. Yes. Ya. Itu salah satu susu favorit Indonesia. Mm-mm. Dalam kemasan kaleng. Ya. Yang berikutnya adalah Bimas Nails. Bimas Nails. No. Bimas Nails. Bimas Nails. Bimas is it's a name of a person. I have a friend. His name is Bima. Oh. Bima, that's correct. Bimas Nails. Wait, what's the meaning? You don't know? It's a drink. I'm done coughing. It's a drink. Oh really? Yes, it's a drink here in Indonesia. Okay. Apa sih itu? Minuman ini ya? Obat kuat lagi apa sih? Biar energi bertambah. Oh bukan. Kayaknya obat kuat beda mas. Mas nanya begitu, akhirnya saya jadi promosi produk itu, jangan dong. Oh itu sponsor. Oke, bayar ya nanti ya. Baik, berikutnya adalah Uncle. Ya. Oke, Uncle, what is it? Semoga saya belum menjadi om-om. Om, bahasa Inggrisnya yang sebenarnya adalah I don't know. No, don't tell me a lie. Honestly, I don't know. Really? Yeah. A creepy old man. No. I know exactly. Really? Yes, the English. What is it? Saya mau pura-pura tidak tahu aja lah. What is it? Saya mau pura-pura tidak tahu. I think creepy man. Old sugar daddy. Sugar daddy. Yeah? Yes. Ini saya jadi guru bahasa Inggrisnya Jeremy. Bapak gula, bapak manis, apa? Sugar daddy. Sugar daddy. Yang berikutnya adalah, oh, I'm sorry I cannot come to your house because my body is not delicious. Pernah dengar itu? My body is not delicious. Yeah. Itu artinya adalah? Yeah, maybe magaring or meriang maybe. Okay. Sakit. Yeah. Yang sebenarnya adalah? I don't feel very good. I don't feel very good. Yeah, I don't feel good. I don't feel well actually. Bakunya, I don't feel well. Sehari-hari I don't feel good. I don't feel good. Yang berikutnya adalah where do you school? Where do you school? Where do you school? Sekolah di mana? Yang sebenarnya harusnya? Ini maksudnya, ini masalahnya kalau bahasa Indonesia nggak ada ini lampaunya atau apa gitu. So ini maksudnya sekarang. Kamu sekolah di mana? Sekarang. Yes. Yang sebenarnya ada harusnya? Where do you go to school? Where do you go to school? Yeah. Atau mungkin what school? Di manakah Anda pergi ke sekolah? Formalnya adalah Boros ya? Yes, formalnya mungkin adalah what school do you attend? Yeah, formal. But I don't say that. Where do you go to school? Lebih. Kok saya banyak tahu. Sehari-hari. Ya? Ini kebongkar nih nanti nih. Saya adalah guru private bahasa Inggris, ya. No, it's very good. Your English is better than mine maybe. Saya hanya kasih tahu ini. Oke. Satu, masih ada dua nih, masih ada dua. Yang berikutnya adalah speak. Talking. Talking. Yes. Cerita, bicara. Ngomong. Yes. Oh iya. Itu harusnya menjadi By the way. Alright. Dan yang terakhir, how pity you are. Ya. Say godong. Is it correct? Kasihan delu. Is it correct or Kasihan. incorrect? It's not correct. Do American, Canadian people use it? No. That's funny thing, yeah. Pay attention. So in English, at least in America, we say I'm sorry. Sorry kan itu bisa untuk minta maaf, tapi juga bisa untuk menunjukkan simpati. Ya, jadi kalau if you're sick ya, you have headache, sakit kepala, whatever, I say, oh sorry you're sick. Padahal bukan salah aku, tapi itu cuman ini kayak bilang kasihan loh. Pasti tergantung konteks sih tapi. Sorry man, I know that we have an appointment today. I'm sorry I cannot come. Okay, what's wrong? My cat just died.
oh, I'm sorry to hear that. No, you don't have to Yeah. sorry. You don't Yeah. have to say sorry. Right. Yeah, You don't have to be exactly. sorry. Kamu Exactly. tidak harus minta maaf. No. it's- Ya, saya kasihan si kucing, si kumis, Yes. kasihan. Okay. Sorry berarti bukan hanya untuk artinya maaf, tapi nah satu lagi nih. Kadang orang bingung antara thanks before tuh bener gak sih? No, Yang benernya adalah terima kasih sebelumnya. ya, okay. In English. Thanks ahead of time. Thanks Ahead of time. ahead of time. Ya, Itu saja kah? ya. Biasanya just bilang thanks sih. Mhm. Just bilang thanks. But kalau mau lebih lengkap, thanks ahead of time. Kali ini kita akan tantang kamu karena saya pernah menemukan kamu bernyanyi dan I think you were very amazing on that stage. I think you're very lebay No, in your pujian. no. Oh, Waktu thank itu, anyway, this is not a compliment. If you take it as a compliment, so take it. So I'm gayer. No. I mean, I'm GR. this is the truth. I'm telling you the truth anyway. So I'm gonna challenge you to sing one Indonesian song, and whatever it is, one of your favorite ones. One of my favorite ones. Okay. So saya kan ke Indonesia tahun 2008. Okay. So tahun 2008 2009 that's most of the songs I know. That's okay. Let's go. So I have to sing here. Sure. All right. Can you give me a G? Do you need a band? Yeah, I need a G. I need a G. Give me a G. Okay. Give me a G, boss. Okay. All right. Go ahead. Jelaskan padaku Oh, isi wow. hatimu, seberapa besar kau yakin padaku. Lanjut nggak? Lanjut dong. This is totally amazing. Come on, do it. Untuk tetap bisa bertahan denganmu, menjaga cinta ini. Tepuk tangan dong yang di studio dong. Ya, Well, you have that talent. thank you. Pernah punya impian untuk jadi seorang artis kah? Not really. I mean, you know, when you're young, ngeband, pasti mau ini. Tapi saya hanya gitaris dulu, Gitaris, bukan belum jadi vokalis. Tapi kalau diajak menyanyi sekarang mau ya? Tergantung. Kalau diajak, Tergantung harganya. kalau diajak ini nyanyi dangdut ya. Itu Tergantung di luar lagunya. kemampuan saya. Tergantung lagunya atau tergantung dari budgetnya? Tergantung dari batas kemampuan saya. Kalau budget nggak masalah, saya nggak boleh terima uang untuk ini nyanyi. Kenapa? Karena itu kan di luar Rana. izin kerja saya di sini. Oke. Tapi pada saat diundang datang di sebuah acara misalnya di luar kota, Ya, saya tidak mau terima uang. tidak mau terima uangnya. Cukup Tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh. Itu adalah Nanti peraturan saya- kerja gitu ya. Nah, peraturan dari pemerintah Indonesia. Oke. Harus kita respect. Saya tadi baru pengen sebenarnya menawarkan diri jadi manajer, tapi ya nggak usah lah, nggak bisa dijual. Dia tidak mau menerima uang, guys. Iya. Tapi bisa ya kamu yang nyanyi saya dapat uangnya. Ya, maybe ke depan kalau memang ada jalan Yes. untuk menjual, saya harus ganti izin kerja. Oke, tapi Begitu. sebenarnya you have that talent, a big talent I think. Very small, but I like songwriting. Oke. So you write songs? Ciptain lagu. Oke, well. Saya punya satu pertanyaan terakhir, one last one. Ini Terakhir? Yes. You still wanna continue? Ya. Silakan Mas. Sorry. Oke. Harapan kedepannya untuk Indonesia dan Untuk Indonesia. yes, Ya, so sebagai orang asing yang bertinggal bertinggal tuh kata kerja sih bukan sih? Yang tinggal di Indonesia selama 12 tahun ini. ya, so memang selama 12 tahun kan kita kan sudah merasa this is home. Ya, like this is my home. Kalau dibilang cinta Indonesia atau apa ya, cinta karena memang ini tempat tinggal saya gitu. Jadi kalau saya lihat Indonesia dan mengkritik Indonesia itu bukan karena merendahkan, itu karena memang saya sendiri merasa ini pengen Indonesia mencapai potensi yang sebenarnya, potensialnya yang sebenarnya. Kalau kita mau mengkritik Amerika kan gampang. Jadi kalau kita kritik Indonesia ya boleh juga. Maksudnya Indonesia kan banyak sekali sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Tapi kadang saya merasa orang Indonesia terlalu minder gitu.
Karena belum mencapai potensi yang sebenarnya. Kan biasanya orang Indonesia kayak terlalu ini, oh hebat di Eropa, atau hebat di mana, oh hebatnya orang luar apa. Yes. Sebenarnya bukan, maksudnya sama aja. Kenapa nggak pede aja gitu. Saya rasa ini generasi sekarang ya mulai sih, cuman kadang kita greget gitu. Indonesia pasti bisa, jangan hanya ngomong saja Indonesia bisa, ya jangan hanya dinyanyiin aja, ngomong aja. Yes. Maksudnya lakukanlah, maksudnya Indonesia bisa, orang sebenarnya bisa disiplin waktu, yes. bisa membuat yang baik, bisa menghasilkan karya yang bagus, dan potensi itu ada, tapi kadang orang tertentu ya terlalu minder gitu, kayak merasa nggak boleh bermimpi, nggak boleh meraih mimpi begitu. Saya ralat ya, itu. saya kayaknya bukan one last one ya. Saya masih ada beberapa pertanyaan lagi ke depannya. Boleh. Gak apa-apa ya. Yeah. Anyway, kita look alike. Yes, you're my kembar today. You're my kembar. Ya, tapi melihat orang Indonesia pada saat sekarang ini ya, mereka kita melihat bahwa sebenarnya SDM Indonesia itu banyak yang luar biasa. Tapi what do you think? I mean, potensi yang Indonesia pasti banyak yang bisa digali ya. Yang seperti yang kamu bilang tadi bahwa sebenarnya tidak harus berkoar-koar bahwa kita bisa, tapi prove it that we can do it gitu. Itu ya. Yeah, I say, yeah, definitely. Intinya adalah prove it. Be brave to. If you see something needs to be changed, be brave to, try and change it. Ya, jangan biarkan orang bilang, kamu nggak bisa ini, kamu tuh dari mana? Ya, seperti itu. Maksudnya kadang kayak orang naik. Ngomongin ya. Kadang kan berdasarkan ini kita dari mana dan keluarga kita siapa. Yes. Saya rasa sebenarnya banyak sekali orang yang memang bukan dari keluarga yang berada, tapi potensinya luar biasa, cuman nggak pernah dia berani menjalankan. Minder gitu ya, selalu minder. Ya, nggak semua sih, cuman Yes. itu kan salah satu benang merah yang saya lihat. Karena Indonesia kan perekonomiannya ya besar banget tuh. Jadi kenapa ya masih banyak yang harus dieksplor. Ini kalau bicara politik sebenarnya saya bisa bicara panjang lebar, tapi Let's do it. bukan tempatku sebagai orang asing Bukan kan. ranahnya, oke. Ya, tapi yang jelas kalau ada pendapat dari saya itu bukan karena merendahkan, itu karena memang saya merasa Indonesia ini Yes, my home, you know. So saya mau Indonesia lebih maju. Sebenarnya ya sudah maju sih, maksudnya tidak boleh direndahkan, Pengen cuman lebih kita maju harus merasa gitu. Berkembang. Memang kita hebat, jangan lihat orang luar lebih hebat gitu. Itu yang selalu ini saya greget tuh. Kenapa selalu anggap orang luar lebih hebat? Bahwa Indonesia sebagai home sekarang, berarti KTP-nya adalah KTP? Well, it's home in my heart, not on my KTP. So you don't have any KTP yet? No, I use passport. His passport. Yeah. Karena waktu itu saya punya teman, namanya Paul. You know him for sure. Okay, I do. Yes. Okay. Karena waktu itu Paul, he's American as well, and he was here in 2013 I think, or 14. In Makassar. Sure. Brewok. Yes. Oh yeah. Paul Milby. Yeah, big guy. Yeah. His wife is. Yeah, I play basketball with him. Exactly. So he came to my house. Wife is Brazilian, yeah. Exactly. He came to my house. The other day, and he showed me that. Hey Zigal, you know what? What? I am so happy today. What makes you happy? I have my first time KTP. He said so, and I was like, okay. What makes you so excited? So everybody, every bully, I think, must be excited with that KTP. Kitas maybe maksudnya ya. Kitas. KTP, karena dia menunjukkan saya memang KTP. Oh really? Yes. Oh. Okay. Okay. Yeah, I mean, sometimes people mungkin banyak yang belum mengerti sebenarnya izin tinggal di Indonesia tidak gampang. Izin tinggal dan izin kerja di Indonesia sebenarnya tidak gampang. Kan kita ada banyak sektor yang memang dilarang untuk orang asing bergerak di situ. Dan memang peraturannya masuk akal kan, kita nggak mau masuk ke negara yang orang merampas pekerjaan, kan banyak yang pengangguran. Jadi kita selalu harus cari di mana
apa yang bisa kita kerjakan yang mendukung, yang menyediakan lapangan, yang menyediakan keterampilan baru di daerah tertentu supaya ada knowledge transfer atau apa. Bukannya lebih pintar, tapi kadang saling melengkapi lah. Ya, jadi apa yang saya lakukan harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, ya ngapain pemerintah memperpanjang izin saya? Okay. Well, thank you so much for coming and sharing a lot of things. And I mean, wow, you've been here in Indonesia for 12 years. I think it's an amazing thing. Yeah, maybe next year 13 years. Next year. Yeah, 13 years. Okay. Ya, saya sangat bersyukur bisa ada di Indonesia selama ini dan bersyukur bisa berada di podcast kita di BDD Indonesia. Bersyukur bisa berada di Maros sekarang. Ya. Untuk podcast ini sangat luar biasa. Terima kasih. Okay, well, once again thank you so much, dan masih banyak kegiatan kedepannya mungkin yang akan dikerjakan ya. Jadi just one thing, stay healthy. Yes. Karena itu yang paling besar pengaruh sekarang. Tapi kesehatan. Mungkin kita akan undang lagi untuk membahas tentang pandemi ya. Ayo. Okay. Anytime you want me to come, I will come. Okay. It's What about tonight? Tonight? Yeah. Sure. So you go home first, take a shower, then back here again. Oh, take a shower or take a bath? Take a shower. Take a shower or take a take mandi. Jadi menurutmu saya bau? Maksudnya. No. So thank you so much for coming. Yeah, dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Ya. Stay healthy, stay Indonesia. BDD Indonesia, sampai jumpa.